Insya Allah kita akan langsung mulai sambil menunggu satu pemateri lagi yang masih berjalan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya, di hari Minggu ya atau Ahad, kita bisa berkumpul ya di yang mungkin bagi teman-teman ya yang suka nongkrong ya, sudah rutinitasnya di hari Minggu jadwal nongkrong, benar? Atau cuma di rumah? Jangan-jangan. Wah, saya mau anak rumahan. Ya biasanya kalau pemuda itu sukanya nongkrong ya, entah itu di kafe ya, yang ringan dan lain sebagainya. Dan sebelumnya kami berterima kasih buat teman-teman yang udah penting hadir ya. Dan insya Allah walaupun mungkin terbiasa nongkrong di kafe ya, kali ini nongkrong di kafenya ya, kita kayak orang main bola ya. Ya, kalau klub aja lagi meniti level ya, to the next level ya, kita pun harusnya kayak gitu ya. Nah, to the next level dan arti apa? Menaikkan level cara berpikir kita, menaikkan level mindset kita ya, sehingga dari cara pandang itu ya, harusnya kita bisa menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi ya. Nah, dan insya Allah adanya teman-teman di sini ya, selamat datang kepada Ustadz Darul. Ya, silakan menempati tadi. Ya, nah, dan insya Allah harusnya teman-teman ya, ngumpulnya pada pagi hari ini ya, itu insya Allah bisa menjadi batu loncatan pertama buat teman-temannya untuk menjadi pribadi yang to the next level lagi. Salawat dan salam pula kita aturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah sekaligus qudwah bagi kita hingga umat akhir zaman. Iya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita ya mungkin teman-teman udah tahu ya, adanya kita berkumpul di sini ya, kita mau ngobrol nih, mau talk show. Atau mungkin teman-teman kalau di YouTube suka nonton orang podcast ya, seru tuh nonton orang podcast, seru nggak? Seru ya. Ya. Nah, ya kalau ketemu langsung ini bukan podcast ya, ini lebih kepada obrolan santai, talk show ya. Kita bahas hal-hal yang menarik ya, hal-hal yang menjadi bagian daripada keseharian kita ya. Tapi sebelum itu sebagai pembuka, saya ingin membuka dengan sebuah pantun. Nah, jalan-jalan ke Cisanggiri, jangan lupa membeli mangga. Ya. Nongkrong bukan ya. Nongkrong di sini bukan sekedar nongkrong. Nongkrong di sini adalah nongkrong berpahala. Iya. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Ya, nyambung sambungin aja ya. Ya, sebelumnya menarik ya, apa yang sekarang akan kita obrolin bersama para narasumber kita di depan ini ya, terkait dengan kondisi negeri ini ya. Kalau teman-teman suka nggak memperhatikan kondisi saat ini ya, atau mungkin cenderung lebih apatis gitu, lebih cuek gitu ya. Dan tapi saya yakin adanya teman-teman di sini ya, itu sebagai bagian daripada punya
apa ya, rasa kritis terhadap kondisi yang tidak ideal pada saat hari ini ya. Nah nanti akan kita bahas bersama para narasumber kita ya, terkait dengan temanya apa ya, saya lupa. Temanya apa? Oh iya, lupa. Temanya adalah karakter remaja 4.0 ya di dunia pendidikan kita. Nah, jadi banyak sekali PR di dunia pendidikan kita yang tak kunjung tuntas ya. Entah itu tugas yang nggak pernah dibenten gitu, cuma nyuruh doang. Nah itu mah hanya sedikit ini ya, hanya Ustadz Felix gitu ya, atau siapa yang biasa kenal, Adi Hidayat, UAS ya, ulangan akhir semester. Oh Ustadz Abdul Samad ya. Tapi kalau teman-teman cuma satu cikim ya, ini pasti tahu ya, ini orang penting di cuma satu cikim ya. Baik, untuk pertama ada Bapak Muhammad Yahya SPD MM. Ada lagi Pak? Kelari SPD MM dong. Sudah cukup. Nah, Profesor. Oh daftar dulu ya, amin. Mudah-mudahan kita doakan bisa melanjutkan pendidikan yang benar. Ya, Bapak Muhammad Yahya SPD MM sebagai nanti yang akan menyampaikan terkait pendidikan karakter dalam ATP Kurikulum Merdeka. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Yahya. Ya, untuk selanjutnya kemudian ada Ustadz Muhammad Edward Sopan. Nah, beliau akan menjelaskan terkait proyeksi interest kaum remaja pada sistem pendidikan kita. Nah ini bahasanya lumayan ya. Nah tapi nanti selama 1 jam lebih ke depannya, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan feel yang harusnya teman-teman dapati nantinya. Kemudian ada juga Ustadz Nurul Ikhwan. Nah beliau nanti akan menjelaskan terkait Islam mencetak generasi mustanir penegak peradaban cemerlang. Nah jadi tidak lengkap kayaknya ya jika pembahasan kita tentunya tidak kita kaitkan dengan Islam ya. Karena kita adalah Muslim, maka standar cara pandang kita pun harus menggunakan cara pandang Islam. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita buka obrolan santai kita ya, talk show kita pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah ya. Mudah-mudahan acara kita yang berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Ya, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Sebelumnya saya beri waktu ya, dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Yahya untuk memberikan pemantik awalnya ya, pendahuluan pertama terkait dengan pendidikan karakter dalam ATP Kurikulum Merdeka. Kepada Pak Yahya dipersilakan, kita sambut beliau dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi wa rasulillah. Yang saya hormati, yang saya banggakan, serta yang insya Allah dirahmati oleh Allah, para hadirin, yang insya Allah menjadi orang-orang terpilih untuk selalu senantiasa berada di jalan yang baik.
Sebelumnya perkenalan, saya Muhammad Yahya. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru di Semarang 1 Cikarang Timur. Sebelumnya, karena memang pada tahun ini saya sedang istirahat. Sebelumnya saya juga mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan selama 13 tahun. Lalu pernah juga mengajar di Al-Azhar SD ya, SD TK, SD SMP sejak tahun 2002 sampai dengan 2012 baru mengundurkan diri. Karena memang ternyata kegiatan di negeri itu banyak sekali kewajiban yang memang menyita waktu, sehingga kurang baik rasanya ketika saya memegang beberapa tempat tidak dapat memberikan pelayanan maksimal. Mungkin ini baru pertama kali akhirnya saya keluar lagi gitu ya, untuk ikut kegiatan di luar setelah 13 tahun. Saya bersyukur di balik memang setiap kejadian itu ada hikmah yang mungkin memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita senantiasa insya Allah selalu berada di tempat yang lebih baik ya Ustaz ya. Ini juga anak-anak kebanggaan saya ya, insya Allah di saat rekan-rekannya yang lain mungkin masih tidur, rekan-rekannya yang lain mungkin sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, sibuk dengan gadgetnya, ini masih menyempatkan diri, meluangkan waktu untuk bergabung dan insya Allah dalam majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi. Pada kali ini materi yang mungkin bisa sharing kali ya ini ya. Ya, setelah saya mengajar selama 25 tahun baik di TK, SD, SMP, SMA, SLB, insya Allah pernah saya di SLB di Jakarta di Jalan Kemang, namanya SD Sekolah Budi Waluyo. Nah, ini menyikapi perkembangan atau pembinaan karakter remaja pada masa revolusi industri seperti ini. Ya akhirnya mungkin kita Ustadz ya yang lahir mulai tahun 80 ya sampai 2000-an ini masuknya generasi milenial gitu. Generasi yang paling bahagia kalau kata orang. Kenapa? Masih mengalami hal-hal yang bersifat tradisional, main gatrik, main galasin, main teprak gitu yang loncat-loncat itu ya, main petak umpet yang hampir tidak pernah kita lihat di masa sekarang, terutama di penduduk perkotaan itu. Nah, remaja ini apa sih remaja ya? Remaja ini adalah kalau dari WHO dilihat dinyatakan oleh WHO bahwa remaja itu adalah manusia yang berusia dari 10 sampai 24 tahun. Gitu. Nah, kalau dari pembagiannya sendiri ada beberapa lagi dari seorang ahli mengatakan masa remaja ini dibagi menjadi 4 kategori kalau tidak salah ya. Yang pertama dari usia 10 sampai 12 tahun itu dibilang pra remaja, itu ada di tingkat sekolah dasar. Nah, di sekolah dasarnya kita lihat memang mulai kelas 5 6 itu sudah ada perbedaan dengan kelas 1 2 3. Kalau 1 2 3 itu berangkat sekolah aja karena masih mau diantar gitu. Nah, kelas 5 6 ini sudah mulai menunjukkan jati dirinya ya, nggak mau diantar, lalu barang pengen pilih sendiri gitu. Nah, yang berikutnya tadi pra, lalu dengan yang awal remaja ini di usia 12 sampai 14, itu ada di usia SMP. Lalu yang pertengahan ada di usia 15 sampai usia 18. Nah, ini berada di pendidikan tingkat menengah atas ya, dan menengah. Nah, lalu yang terakhir adalah masa dari 18 sampai 21. Nah, pada masa remaja ini
dari ahli Hurlock ya mengatakan, Mia Harlock mengatakan bahwa masa remaja ini adalah secara psikis itu adalah masa angin ribut, penuh ketidakjelasan, ya. Dari perkembangan fisik dilihat ini sepertinya sudah masuk menjadi dewasa. Nah, pada masa perubahan ini bisa dilihat dari pertama pertambahan bobot tubuh yang signifikan, yang mungkin waktu SD pakai sepatu ukuran masih kecil, begitu di SMP sudah mulai signifikan perkembangannya. Bahkan begitu di SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 saja sudah banyak perbedaannya. Kelas 1 beli baju, ukur baju masih rapi, masih longgar. Begitu di kelas 12 sudah mepet, bikin sesak napas begitu ya. Lalu juga kalau dilihat dari perkembangan fisik yang lainnya, ini sudah mulai tumbuh bulu-bulu halus ya, sampai dengan bulu-bulu tebal. Ya. Dari dari mulai kumis, lalu bulu ketiak, juga bulu kaki kalau yang putra ya. Ya karena memang hormon laki-laki seperti itu. Kelihatan dari ciri dari bulu kumis, lalu juga bentuk badan yang cenderung segitiga kalau untuk hormon pria. Lalu juga kaki yang berbulu, tumbuh bulu di mana-mana. Nah, lalu yang berikutnya lagi, kalau dari segi pertumbuhan hormonal ini juga ya kelihatan dari munculnya banyak sekali memproduksi minyak, ya terutama di bagian area wajah, gitu ya. Nah, itu juga akhirnya diikuti dengan munculnya jerawat seperti itu. Nah, secara psikis ini bebannya besar sekali remaja. Karena apa? Dari fisik besar, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa naluri anak-anakannya juga sangat kuat. Jadi walaupun tubuh besar kadang masih suka suka ngambek gitu ya. Kadang-kadang masih suka main-main yang disukai oleh pada masa anak-anak ya. Nah, tidak jarang juga kita lihat ada beberapa yang secara postur atau secara fisik itu tubuh dewasa, tubuh besar, tapi masih bergabung dengan anak-anak yang di SD, SMP. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu disadari. Dengan kita menyadari sepenuh-penuhnya bahwa pada masa apa perkembangan kita ini. Nah, lalu untuk karakter ya, karakter sendiri ini sesuatu yang dibentuk secara dalam waktu yang tidak sebentar, dan itu mesti ditanamkan dari kecil ya, dari kecil dan kontinu hingga dewasa. Nah, pada masa remaja ini, terutama pada masa pandemik kemarin, itu ada namanya learning loss, atau satu masa yang pembelajaran tidak maksimal. Nah, belajar melalui media online, pembelajaran dilakukan secara luring. Di situ ada satu masa kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi secara langsung dengan teman-temannya. Nah, perkembangan mental ini memang sangat baik jika dilakukan dengan learning by doing. Jadi bukan hanya sebatas wacana. Semua harus melalui mengalami, ya.